Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel YouTube aku, Hilda Iley. Kali ini aku bersama anak aku. Siapa kak namanya? Freya. Freya, kalau nama kepanjangannya yaitu Freya Latisha Aldea. Di kesempatan kali ini aku mau sharing ke kalian tentang watak flegmatis dari anak aku. Sebenarnya kalau dari hasil tes, anak aku tuh wataknya flegmatis tapi ada sanguinisnya juga. Sementara aku sanguinis koleris ya. Jadi memang ini sangat cocok dan apa sih namanya teh? Benar-benar soulmate ya antara ibu dan anak. Oke. Kita langsung aja bahas untuk kelebihan dan kekurangan dari si watak flegmatis ini ya. Oke, watak flegmatis itu ya, jadi watak yang damai, sangat damai. Nah, aku juga sering nonton videonya Dr. Aisyah Dahlan. Jadi dari video beliau itu aku belajar sedikit tentang watak untuk mencintai diri kita sendiri. Kalau misalkan kita udah mengenal kan, gimana kalau misalkan kita bisa cinta kalau kitanya juga nggak kenal kan. Tak kenal maka tak sayang, maka tak sayang kalau misalkan kayak sayang banget gitu hidupnya kalau misalkan kita nggak dipakai sama belajar. Oke, kita lanjut aja sekarang ke kekurangannya dulu deh ya. Kekurangannya tidak memiliki motivasi. Jadi motivasi itu dorongan yang kuat yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita atau misalkan untuk punya target tertentu. Kakak gimana ngerasainnya? Cuy sih nggak ada. Oh, nggak kepikiran, jadi mengalir aja. Nah guys, jadi untuk watak flegmatis ini memang harus selalu kita beri motivasi, harus kita semangatin. Terus, dan harus juga kita arahkan. Karena apa? Karena watak damainya ini, jadi dia tuh kayak ngejalanin hidupnya itu, ya udah gitu aja flat gitu. Makanya kalau misalkan si pasangan atau orang tuanya tidak peduli, nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi jangan sampai ya. Nah, makanya mami selalu motivasi kakak kalau misalkan nanti cita-citanya jadi apa gitu kan. Semangat kak, bla 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 segala macem. Intinya kita tuh harus jadi supporter ya, supporter positif untuk membangun masa depan si anak. Oke, yang kedua itu suka menunda-nunda. Nah, ini aku sebagai orang tua dari flegmatis ini ngerasain banget kayak misalkan minta tolong sesuatu selalu diturutin, selalu kayak misalkan iya mami, iya tapi kadang nggak selalu ya, kadang memang entar jadi kayak oh iya lupa nah gitu. Nah mami tuh kayak mami kan orangnya tergesa-gesa nih, kayak kalau mami minta tolong sekarang tuh harus sekarang. Sementara kakak yang karena sangat damai jadinya kayak tenang gitu, kalem, terlalu kalem. Nah kakak ngerasa nggak kalau misalkan kakak suka menunda-nunda? Enggak. Tapi yang mami rasain kakak memang kadang suka menunda-nunda loh. Kayak misalkan kakak ini ada beberapa yang kakak lupa dan oh iya lupa, terus oh iya, terus mami suruh sekarang teh kadang nggak langsung dikerjain, ya kan? Nah, terus kayak misalkan ngejadwal pelajaran segala macem, kurang on time guys, kurang on time. Jadi jangan dibilang tidak on time, kurang on time. Dan harus selalu kita ingetin, memang si flegmatis ini harus benar-benar diarahkan tadi ya. Nah terus yang ketiga, tidak tegas. Bener nggak? Benar. Nah jadi mami tuh pengennya ya, meskipun watak itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk flegmatis ini sebenarnya bisa dibentuk juga untuk menjadi pribadi yang lebih tegas. Dan dia tuh kalau misalkan mempunyai keinginan, watak-watak flegmatis itu susah untuk mengungkapkan keinginannya itu apa. Karena apa? Karena dia nggak enakan. Dia tuh memiliki sifat lembut yang dikit-dikit terserah. Dan ini bener banget guys, bener banget. Kakak mau makan apa? Terserah mami. Kakak mau pakai baju apa? Terserah mami. Makanya mami selalu bilang sama kakak, sok mau apa? Jadi kamu mau apa? Berani untuk mengungkapkan pendapat, berani untuk mengungkapkan keinginan. Jangan sampai semuanya itu diambil alih oleh orang lain. Jadi keinginan dalam diri sendiri juga
harus bener-bener diungkapin sama kakak gitu kan. Tapi anak aku udah mulai udah mulai belajar. Sekarang tuh udah lebih bisa, kalau misalkan dari makan atau dari apa yang dia pakai, kemudian keinginan-keinginan dia juga, dia udah lebih bisa mengungkapkan meskipun belum maksimal, tapi kan namanya belajar dan dia juga masih kecil. Jadi mami harap kakak bisa lebih tegas ya dalam segala sesuatu. Kakak ngerasa nggak kalau misalkan segala sesuatunya itu serba terserah? Nah bener kan guys, jadi memang dia tuh dikit-dikit terserah. Karena apa sih bisa kayak gitu? Enakan. Gak enakan cenaya, karena gak enakan. Padahal jadi orang yang tegas, berani mengungkapkan pendapat itu kak, itu tuh bagus banget. Dan kita gak akan ngerasa sakit sendiri ya, oke? Kalau misalkan ada apa-apa omongin aja, tapi memang secara halus, secara baik-baik gitu loh. Terus kalau misalkan ditanya antara beberapa pilihan, kakak ikuti kata hati dan berani mengungkapkan. Jangan pernah kayak gimana orang lain, gimana orang ini, jangan kayak gitu ya. Harus punya prinsip tegas. Belajar pelan-pelan ya kak ya. Kemudian cepat khawatir dan penakut, bener nggak? Benar. Bener. Contohnya apa kalau misalkan di sekolah cepat khawatir dan penakutnya? Misalnya Yang kencang suaranya. Misalnya kelas kakak teh jauh dari WC, terus gak ada yang mau minta antar, suka takut jadi gak jadi. Oh my god, tuh mau pipis itu? Iya. Mau pipis aja bisa sampai nggak jadi karena takut, kakak. Please ya, karena kan itu masih di lingkungan sekolah. Terus nggak apa-apa itu, tapi itu udah ngomong belum kayak ke teman, anterin aku yuk gitu. Udah, cuman temannya ada yang nganter nggak pada saat itu? Kadang ada, kadang enggak. Oh kadang ada, kadang enggak. Tapi kalau misalkan enggak, jadinya ditahan. Nah itu nggak bagus. Yang pertama kalau misalkan nahan pipis itu kan buat kesehatan juga bisa jadi terganggu ya. Terus yang kedua, nggak akan selamanya orang lain itu ada buat kita. Jadi apa-apa harus bisa sendiri, oke? Jadi mulai sekarang belajar, usir rasa takutnya, tanamkan sama diri kakak kalau misalkan nggak akan selamanya orang itu ada. Baik siapapun, mau mami juga nggak akan selamanya ada. Ya, bunda misalkan, jadi kenananya itu manggil bunda ya guys. Bunda itu nggak akan selamanya ada. Kayak sekarang kan pisah rumah. Nah terus kayak misalkan om sama neng sama ate gitu kan, nggak selamanya ada juga. Dan kakak juga masih terus bertumbuh makin besar, nanti ujungnya kesiksa sendiri kalau misalkan apa-apa harus ngandelin orang lain. Jadi untuk rasa cepat khawatir dan penakutnya itu perlahan-lahan belajar ya kak ya, untuk dilawan, oke? Oke. Nah terus cari aman sendiri, benar nggak kalau misalkan dihadapkan pada suatu masalah, kakak tuh cari aman sendiri? Contohnya apa? Misalnya Kencengin suaranya. Misalnya upacara tuh semuanya harus nyanyi, tapi banyak yang gak mau. Terus? Udah apa main nyanyi sendiri. Biar apa? Ya. Biar aman. Biar aman di mata siapa? Di mata guru. Jadi kata anak aku guys, kalau misalkan upacara nggak ada yang mau nyanyi, anak aku memilih untuk nyanyi aja. Yang penting cari aman di depan guru. Oke, gue dia itu nggak apa-apa karena itu bentuk prestasi juga. Kebetulan anak aku ini kalau misalkan di sekolah, alhamdulillah, masya Allah tabarakallah berprestasi. Jadi alhamdulillah selalu dapat ranking pertama. Dan dia itu kecintaan dan kesayangan para guru. Alhamdulillah, makasih ya cantik ya. Oke guys, itu beberapa dari seperintilan untuk kelemahan dari sang flegmatis si watak damai. Dan kita masuk ke positifnya. Yeay. Oke, yang pertama dia itu tenang dan kalem. Benar ya, reviewnya aku yang punya anak flegmatis ini bener. Dia tuh tenang, kalem, lebih lembut, sangat lembut. Jadi dia tuh kayak nggak pernah teriak-teriak. Mungkin ada juga flegmatis yang suka teriak-teriak, tapi khusus untuk yang aku bahas di video ini adalah video karakter dari anak aku sendiri ya. Jadi dia itu memang tenang dan kalem. Terus bahasa ke orang tua itu sangat halus, sopan, masya Allah tabarakallah. Dan aku sangat bersyukur banget dengan watak aku yang koleris, yang sangat keras, tegas, disiplin, dan juga
benar-benar mengatur. Si sang phlegmatis ini sangat mudah diatur dan aku cinta banget, pokoknya klop banget, sangat-sangat soulmate ya watak koleris dan phlegmatis. Kemudian kelebihannya itu teratur dan efisien. Kalau misalkan aku nonton di ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan, itu jadi kayak maksudnya si phlegmatis ini adalah watak yang kuat untuk melakukan aktivitas monoton setiap hari seperti itu terus dan dia tidak mengeluh. Dan ini bener banget, ya kan? Senang melakukan sesuatu yang itu terus tiap hari dilakuin gitu. Seneng. Kenapa senengnya? Ya, kayak udah biasa. Oh, kayak udah biasa terus nggak ada tantangan. Nggak suka ditantang. Jadi kayak ya udah cari aman aja gitu. Jadi balik lagi dia cari aman, guys. Jadi memang teratur, dan kalau misalkan kita mintain tolong untuk sesuatu yang sering, itu the best banget, penurut banget, masya Allah tabarakallah ya. Kita salawatin. Kemudian dia itu humoris walaupun kadang garing. Ya emang sih ya. Tapi memang dia itu karena ada watak sanguinisnya juga, jadi memang dia tuh cheerful, ceria dan damai. Jadi kebayang nggak kayak aduh anak-anak idaman banget ya, masya Allah. Dan yang terakhir itu ada dapat diandalkan. Ini bener banget, the best banget, dapat diandalkan. Jadi apapun perkataan orang tuanya selalu dituruti oleh sang anak, dan mami sangat bangga sama kakak. Alhamdulillah, terima kasih, pokoknya udah menjadi anak yang baik sampai sekarang. Dan jangan pernah sakit hati sama omongan mami yang mungkin keras ya, karena mami wataknya koleris, pengen cepat-cepat, terburu-buru, kemudian tegas. Jadi menerapkan peraturan itu memang benar-benar nggak bisa yang kayak toleransi. Kalau misalkan salah ada punishmentnya, dan kalau misalkan dia berprestasi ada rewardnya. Aku tuh kayak gitu, guys. Dan mungkin itu aja ngobrol-ngobrol renyah untuk hari ini dari watak sang phlegmatis anakku tercinta, Freya Latisha Aldea. Dia alhamdulillah sekarang kelas 4 SD, semester 2, tapi memang badannya kecil ya, guys. Mungkin kayak aku waktu SD kecil, jadi tingginya cuma segini. Oke, kalau misalkan ada yang mau komen atau mau sharing juga, silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar yang sudah tersedia. Tapi jangan pernah lupa untuk gunakan kata-kata yang baik. Oke, jangan lupa di follow akun Instagram aku @hildailey dan akun TikTok aku yang kedua @hildailey2. Subscribe dan like juga untuk channel YouTube aku Hilda Iley. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.